Besarnya. Oh, ini tapi Astagfirullahaladzim. ya Allah kasihan error. Download Mau background. diganti nggak? Apa nggak usah pakai background? Nggak apa-apa. Ada nggak background lain yang bisa di-download? Atau Yang yang lain lain aja kan karet. Lih, kirim di WA biar di-save sama itu. Di-save sama kita. Dia suka tinggal. Takut banget. Ada. Oke, Re, oke, udah aku minta ya. baca kalimatnya jangan kayak baca ya. Kok minumnya itu bukan elemen, Kak? Sudah. Kan whey protein tuh harian nggak berlebihan. Julid aja lo. Julid. Lagi intermittent. Ah, ini nggak bisa sih kayaknya, parah. Ya udah, nggak usah. Kenapa kayak Nah, kita namanya pakai Hah? background atau enggak? Enggak ya, ini cuma latar putih doang. Ya udah nggak usah. Ya. Background, nggak usah pakai background. Aduh, aku nggak fokus. Astagfirullahaladzim, ngakak. Ya. Layarnya bisa dikebawahin biar setengah badannya kelihatan. Terus Regita bisa munduran. Udah mainin angle tangan, postur badan serius, muka serius, jangan ketawa. Intonasinya PR Regita itu baca skrip masih kayak baca ya. Oke. Ya. Ingat, opening senyum, masuk item berita soal apa? Ini Kak yang Di derajat forward lagi dong. Di grup, di forward lagi naskahnya. Berita sedih, kriminal, berita apa? berita ini Kak, penangkapan koruptor. Nah, masuk senyum, opening, mainin transisi, masuk ke item berita pertama, mukanya langsung serius ya. Oke, oke. Yuk. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, Berita Dalam Dunia. Kita mulai dari berita pertama. KPK kembali menetapkan tersangka satu anggota Mahkamah Agung atau MA yang terlibat dalam kasus suap Sudrajat Dimyati. Hakim Agung Gazel Basam ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap yang juga menjerat Sudrajat Dimyati atau SD. Kasus yang menjerat SD itu melibatkan banyak tersangka sehingga masih terus diusut. Lembaga Antirasuah KPK akan terus mengusut tiap pihak sebagai saksi yang berkaitan dengan kasus dugaan suapan itu dalam proses kasasi atau peninjauan kembali. Sampai saat ini, KPK memproses 10 tersangka yang telah ditahan terkait kasus dugaan suap. Beberapa jabatan pegawai MA yang menjadi adalah hakim yusisial, panitera pengganti, PNS kepaniteraan, dan PNS MA. Sedangkan pemberi suap yaitu dari pengacara dan debitur koperasi simpan pinjam inti dana. Pemberi suap terjerat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut bermula ketika KSP bangkrut dan debitur menuntut pada koperasi agar mengembalikan dana mereka. Direktur mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tetapi ditolak. Mereka lalu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Diduga saat itulah pihak pengacara dan debitur berkomunikasi dengan pegawai dan kepaniteraan MA untuk menjadi penghubung dengan Sudrajat Dimyati. Dari Jakarta, Regita Dewi, Youth Blazer TV.
Lanjut berita kedua, Kak. Halo. Udah cukup atau gimana? Coba cukup dulu ya, cukup dulu. Aku mau Dulu, komen Kak. ini bagus daripada pertemuan sebelumnya. Memang sebetulnya menurutku masih ada beberapa hal yang puitis, masih sedikit kayak contohnya ketika kamu ngomong akan, misalkan kayak DPR RI akan, kayak terus ada banyak banget hal yang harusnya ditekankan tapi nggak kamu tekanin, mulai dari nama tersangka, mulai dari jumlah berapa yang dikorupsi nggak kamu tekanin sama sekali, jadi kayak jadi beritanya lewat aja kayak gitu. Bahkan nama kamu sendiri kamu lewat bersama saya Regita Nanon, bersama saya Rian Antono, bersama saya Rian Antono, paham kan bedanya? Terus kayak Iya, iya. cuma intonasi sudah jauh lebih oke, nggak terlalu puitis, nggak terlalu puisi gitu, dan masih sedikit, nggak kayak baca banget. Mungkin karena serius. Kalau kemarin kan sempat bercanda karena ada temannya dalam satu ruangan ya. Kayak gitu. Uh, Coba nama, jumlah 5W1H lebih ditekanin intonasinya, tapi jangan dibuat-buat. Artikulasinya udah pas. Coba openingnya senyum. Ya, memang kadang ada sih beberapa presenter ketika dia baca cuma satu berita kayak bacaan headlines dari awal pasti serius. Tapi coba aku mau lihat transisinya dari opening yang senyum. Halo, selamat pagi. Kamu menyaksikan Metro TV News bersama saya, Rian Antono. Kita jelang informasi pertama, pemirsa, penangkapan kasus tersangka kasus korupsi. Paham kan? Dari senyum. Kita jelang berita pertama, pemirsa, langsung mukanya serius. Tekanin 5W1H, kurangin puitisnya, khususnya kayak kata-kata di kata akan. Coba ya. Sekali lagi. Kalau bisa main tangan, gestur mainin aja. Kadang bisa lebih lepas. Sama dirimu sendiri. Bentar, Kak. Selamat malam, pemirsa. Kembali. Bentar, Kak, ulang. Selamat malam, pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, Berita Dalam Dunia. KPK kembali menetapkan tersangka satu anggota Mahkamah Agung atau MA yang terlibat kasus suap Sudrajat Dimyati. Hakim Agung Ghazil Basalah atau GS ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap yang juga menjerat Sudrajat Dimyati atau SD. Kasus yang menjerat SD itu melibatkan banyak tersangka sehingga masih terus diusut. Lembaga antirasuah KPK akan terus mengusut tiap pihak sebagai saksi yang berkaitan dengan kasus dugaan suap penyuapan itu dalam proses kasasi atau peninjauan kembali. Sampai saat ini, KPK memproses 10 tersangka yang telah ditahan terkait kasus dugaan suap. Beberapa jabatan pegawai MA yang menjadi tersangka adalah Hakim Justisial, Panitera Pengganti, PNS Kepaniteraan, dan PNS MA. Sedangkan pemberi suap yaitu dari pengacara dan debitur koperasi simpan pinjam atau KSP inti dana. Kecoa. Sorry, Kak, sorry. Kakak ulang. Kenapa sih dari tadi? Dari line terakhir yang tadi kamu salah. Yang tadi ada Kasus bermula ketika KSP bangkrut dan debitur menuntut pada koperasi agar mengembalikan dana mereka. Debitur mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tetapi ditolak. Mereka lalu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Diduga saat itulah pihak pengacara dan debitur berkomunikasi dengan pegawai kepaniteraan MA untuk menjadi penghubung dengan Sudrajat Dimyati. Dari Jakarta, Regita Dewi Cahyani, Youthbuilder TV. bagus, kurangin
ketika ngomong huruf vokal A di akhir kata, jangan kayak bisik-bisik. Pengacara, Oh, oke oke Kak. bukan pengacara. Sama Mas Muslimin itu yang tadi maksudku evaluasi yang tadi ngomongin satu kalimat ketika menjelaskan ada 4 contoh kata, contoh misalkan tadi yang pas Rigita ngomongin hakim kemanitraan, nananana, nananana, dan nanana. Ada gak poin itu? Coba baca ulang. Pas kata-kata itu. Itu bagus. Beberapa 4 itu beda semua gitu, coba. diulang Kak. Ya pas part itu tadi. Beberapa jabatan pegawai MA yang menjadi tersangka adalah hakim justisial, panitera pengganti, PNS kepaniteraan, dan PNS MA. Nah, kayak gitu. Jadi itu tuh cukup variatif, masih formal, dan orang penontonnya jadi nggak bosen. Oke, aman, pertahankan, mantap, walaupun ngebanyol terus. Sekarang Gali berita apa? Aku kan beritanya masih yang minggu lalu ya, dan itu mirip-mirip sama Kak Iqbal yang masih provinsi tapi masih 37, nggak apa-apa ya. Apa? Coba postural, angle, dan lain-lain. Selamat siang pemirsa, Break News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya, Gali Prasetyo, inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan 3 provinsi DOB atau Daerah Otonomi Baru Papua. 3 provinsi DOB tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pada Jumat 11 November 2022 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya di hari tersebut, 3 provinsi baru telah diresmikan dan kini Indonesia memiliki 37 provinsi. Sebelum diresmikan, Menteri Dalam Negeri membacakan sejarah pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, mulai dari adanya aspirasi masyarakat hingga menyiapkan sejumlah regulasi. Pemekaran ketiga provinsi baru di Papua tersebut juga sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah seiring disahkannya undang-undang pada akhir Juni 2022 lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Mendagri juga meresmikan ibu kota tiap provinsi baru dengan rincian Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Papua Tengah dengan ibu kota Timika, dan Papua Pegunungan dengan ibu kota Wamena. Dari Jakarta, Gali Prasetyo, JDTV. Regita, nanti kita baca lagi kok untuk berita yang kedua. Regita, evaluasi dong coba kalau menurutmu Gali itu apa? Terserah mau ngomongin soal body language atau mau ngomongin soal vokal. Gimana Kak? Pertama, pertanyaanmu tadi nanti kita ada 2 kok. Kamu bikin 2 naskah kan? Atau 1? Nah, nanti Dua, yang kedua. Sekarang, Oke. coba menurutmu gimana? Body language. Iya. Body language apa ini Kak? Sebagai penonton umum, ada yang bikin terganggu? Gimana Kak? Sorry Kak, ini putus-putus. Ulang Kak. Jika kamu sebagai penonton umum melihat presenter berita Gali, cara presentasinya kayak tadi, ada gak yang mungkin bikin terpukau atau malah bikin terganggu dari body language? Menurut aku malah sebenarnya bagus pakai body language. Cuman tadi sempat lihat kayak agak keseringan pakai body language. Apa gimana? Menurutku kayak ini sih terlalu sering ya. Terlalu sering dari ini ke sini. Gali itu terlalu sering angguk. Jadi ada gak Gali? Oke, iya Kak. Ya sahabat RTV. Ya pemirsa, kan memang saat ini pemerintah daerah bersama RI 7 provinsi, di mana 3 diantaranya telah diresmikan adalah ini doang.
Ada 3 poin, tengah, terus kepala jangan kebanyakan gini, distraktif. Oke, Oke, Kak. apa di kalau soal suara, soal intonasi nada, jujur aja udah bagus banget. Jadi nggak bisa ini lagi, paling nanti kita pemetaan berita sama dia surface-nya aja, permukaannya aja, sebelum nanti besok kita belajar soal sport. Coba kalau memang merasa tangannya repetitif, Kalian agak putus-putus, sorry Kak. Atau di aku aja? Yang lain gimana? sebentar ada telepon dari atasan, sebentar. Sebentar. Gimana Galih, gimana? Enggak, emang dari awal tadi kalian kayak lebih sering putus-putus gitu di aku aja atau di kalian juga? Kalau aku sih mikirnya karena jaringanku jelek, kok kira malah jaringanku yang ini. Dia nggak putus-putus sih mungkin. Oke. Karena ada Tadi telepon. emang jaringan. Ya, since the beginning tadi kayaknya ada beberapa yang sering gitu. Sebentar. Bentar ya. Oke, Kak. Yuk. Tadi ada telepon di atasan. Ya, sekali lagi. Udah bisa. Selamat malam pemirsa. Breaking News kembali hadir bersama saya Gali Prasetyo. Sorry Kak. Mulai. Kok aku jadi hafalan? Selamat malam pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Gali Prasetyo, inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan 3 provinsi DOB atau Daerah Otonomi Baru Papua. 3 provinsi DOB tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pada Jumat 11 November 2022 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya dari tersebut, 3 provinsi baru telah diresmikan dan kini Indonesia memiliki 37 provinsi. Sebelum diresmikan, Menteri Dalam Negeri membacakan sejarah pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, mulai dari adanya aspirasi masyarakat hingga menyiapkan sejumlah regulasi. Pemekaran ketiga provinsi baru di Papua tersebut juga sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah seiring disahkannya undang-undang pada akhir Juni 2022 lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Mendagri juga telah meresmikan ibu kota pada tiap provinsi baru dengan rincian Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Papua Tengah dengan ibu kota Timika, dan Papua Pegunungan dengan ibu kota Wamena. Dari Jakarta, Gali Prasetyo, YDC TV. Bagus. Kenapa? Ada evaluasi sendiri Kak? Iya itu sih Kak, aku baru menyadari itu sih karena beberapa dari tugas kampus kemarin kan bikin video gitu. Terus aku lihat di YouTube emang kebanyakan ngangguk-ngangguknya sih. Iya. Sama kayak aku juga, kalau misalnya udah buka tangan, pas nutup goyang yang ke tangan kanan. Paham nggak?
Oke, Jadi pas boleh. nutup, tapi goyang dan itu distract. Jadi Oke, sekarang Mas Muslim ada item berita kedua kah? Kalau misalnya nggak ada, Ada sih. Ada sih. Ada. Ada. Hasil koreksi Galih lupa itu. Coba ya. Bismillah ya. Gimana sih? sebentar. Ya, Tahan. Ih. Oke, yuk. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Muhammad Muslimin Iqbal, Berita Dalam Dunia. Pemirsa, sidang pembacaan vonis kasus Binomo dengan terdakwa Indra Kusuma atau Indra Kents diputuskan ditunda. Sidang akan digelar pada 14 November mendatang. Ketua Majelis Hakim Rahman Guguk menyampaikan bahwa musyawarah Majelis Hakim belum final. Sebelumnya, Indra Kents dituntut 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah, subsidiar 12 tahun. Jaksa menyebutkan Indra Kents telah melakukan tindak pidana dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen. Sementara itu, korban Binomo Indra Kents menggeruduk Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka menuntut Indra Kents mesti dipenjara minimal 20 tahun. Tuntutan ini muncul atas dugaan pihak Indra Kents memberikan bukti palsu kepada hakim. Kasus dugaan penipuan Indra Kents terungkap pada 3 Februari lalu dari laporan para korban ke Barreskrim Polri karena mengalami kerugian hingga 2,4 miliar rupiah. Polisi kemudian melakukan penyidikan dan hingga saat ini sudah 50 juta, 2 miliar total aset Indra Kents yang disita. Polisi juga memeriksa sejumlah selebritas yang diduga menerima aliran dana Indra Kents. Oke, Udah. lupa penutupnya. Oke, udah. Jadi gini, kalau misalnya salah sebut, apalagi data, gas aja pas salah, nanti langsung direvisi. Maaf, maksud kami 50,7 juta. Jadi jangan kelihatan kalau salah. Kenapa tadi pas salah baca, akhirnya langsung nggak semangat baca kan? Terus coba Mas Muslimin pakai nada bawah pas baca. Karena tadi lumayan straining suaranya, lumayan high pitch. Jadi biar kayak suaranya lebih agem aja gitu loh. Biar lebih formal kan, karena kelebihanmu kan suaranya kan. Coba jangan pakai nada tinggi, tapi halo pemirsa, halo pemirsa. Coba sekali lagi. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Muhammad Muslimin Iqbal, Berita Dalam Dunia. Pemirsa, sidang pembacaan vonis kasus Binomo dengan terdakwa Indra Kusuma atau Indra Kents diputuskan ditunda. Sidang akan digelar pada 14 November mendatang. Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Guguk menyampaikan bahwa musyawarah Majelis Hakim belum final. Sebelumnya, Indra Kents dituntut 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan. Jaksa menyebutkan Indra Kents telah melakukan tindak pidana dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen. Sementara itu, korban Binomo Indra Kents menggeruduk Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka menuntut Indra Kents mesti dipenjara minimal 20 tahun. Tuntutan ini muncul atas dugaan pihak Indra Kents memberikan bukti palsu kepada hakim.
Kasus dugaan penipuan Indra Kents terungkap pada 3 Februari lalu dari laporan para konsumen ke Barreskrim Polri karena mengalami kerugian hingga 2,4 miliar rupiah. Polisi kemudian melakukan penyidikan hingga saat ini sudah 57,2 miliar total aset Indra Kents yang disita. Polisi juga memeriksa sejumlah selebritas yang diduga menerima aliran dana Indra Kents. Mantap. PR-nya sama kayak Rere, penjara huruf A, I, E, O. Penjara, bukan penjara. Oke? Oke. Dibanding naskah pertama, ini naskah kedua lebih bagus. Pemilihan nada dasarnya juga lebih tepat, nggak straining. Paham kan maksudnya? Oke. Nggak. Rere, berita kedua. Ada Rere nggak? Oke, Kak. Berita apa? Halo, ada Kak. Berita ini Kak, Mantap. banjir. Longsor. Longsor, oke. Kenapa? Oke. Ganti ya? Kenapa sih? Oke, nggak apa. Fokus, ingat. Presenter itu pas lagi show mas. Fokus. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir bersama Anda. Kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Karena saya Regita. Ulang. Kenapa Kak? Ulang. Oke. Fokus. Ingat, sebut nada itu adalah satu-satunya momen kamu present diri kamu sendiri. Bersama saya Regita Dwi Cahya atau apa gitu loh. Jangan bersama saya Regita Dwi Cahya, oke? Paham nggak? Nadanya kurang. Lebih distressing lagi. Bersama saya, coba dikasih stressing lagi, ditekankan lagi. Oh. Sama, coba bersama saya dikasih gap dikit. Breaking news bersama saya Rian Antono. Ya, coba. Siap. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, Berita Dalam Dunia. Curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya longsor di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Di Semarang, talut longsor dan jalan ambles akibat hujan deras 6 November kemarin. Salah satu wilayah terdampak yaitu dekat Kali Kripik. Di Jalan Taman Marigold B1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, sehingga longsor sekitar 1,5 meter dan menutupi sebagian jalan umum. Longsoran ini terjadi di tempat tongkrongan warga dan kolam swadaya milik warga yang ternyata langsung mengarah ke Kali Kripik. Seorang warga, Hendro, mengatakan bahwa ia sudah melihat jalan itu mulai retak dan perlahan ambles. Setelah hujan mulai agak reda, warga mulai mengevakuasi barang-barang mereka di tempat tongkrongan tersebut. Tanah ambles terjadi sekitar pukul 9 malam setelah evakuasi barang-barang sehingga tidak memakan korban jiwa. Melalui akun Instagram BPBD Kota Semarang, bencana longsor hingga jalan ambles akibat hujan terjadi di beberapa titik, yaitu di Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Candisari, dan Kecamatan Semarang Barat. Dari Semarang, Regita Dewi Cahyani, Ildozer TV. Mantap. Intonasinya bagus. Jujur, intonasinya bagus. Progres banget dari 2 minggu yang lalu. Banget. Tapi, balik lagi. Artikulasi penjara. Mulutnya buka lagi coba. Iya, Kak. A-I. Penjara. Kayak Cinta Laura jadinya gitu, oke? A-I-U-E. Sama. Penjara. Harusnya ketika baca jauh lebih firm, jauh lebih nyaman buat presenter dibanding baca beritanya. Tapi kalau kamu baca openingnya tadi masih kayak baca, justru malah PR-nya di opening. Selamat siang pemirsa, saat ini
breaking news terkesan dibuat-buat. Justru kamu harus ngobrol. Selamat siang Oke, pemirsa, menyaksikan breaking news bersama saya Rian Antono. Oke, oke. coba openingnya Paham, aja. Kak. Paham. Openingnya aja. Selamat malam, pemirsa. Apa kabar Dong, Anda hari ini? Berita dalam... denger gak? Natural aja. Oh iya, Selamat pemirsa. oke. Selamat malam, pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir bersama 30 menit. Ulang-ulang. Selamat malam, pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir bersama saya, Regita Dewi Cahyani, dalam 30 menit ke depan, dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, berita dalam dunia. Aduh, salah lagi. Masih kayak robot, masih ngehentak. Selamat malam Masih pemirsa. nggak? Apa hari ini? Dunia dalam berita kembali hadir. Itu kan kamu maksudnya pengen bertanya, jadi harusnya lebih lebih ngobrol dua arah. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Lensa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Oh, Bukan. Selamat malam pemirsa, nggak, bukan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Itu bukan nanya. Dan opening harus menyapa. Jauh lebih menyapa dibanding baca berita menginformasikan, opening menyapa. Jadi harusnya lebih sinister, lebih firm ketika opening. Coba sekali lagi opening aja. Selamat malam, pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir bersama saya 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, berita dalam dunia. Berarti next PR-nya ya. Coba deh, apa Masih ya? kabar? Selamat malam pemirsa sama apa kabarnya digabung. Jangan dispasi. Selamat Jangan malam, dikasih, pemirsa. coba langsung digabung. Selamat malam, pemirsa, sama Sama apa kabar Anda hari ini? Maksudnya jangan di koma. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jadi jangan selamat malam dikasih gap kan di situ. Apa kabar Anda hari ini? Tapi langsung selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Satu nafas, coba. Coba ya, Kak. Selamat malam, pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, berita dalam dunia. Ya, udah much better. Tapi masih dibikin firm aja. Kamu Masih ya? harus hafal. Ya. Iya, berasa sih, Kak. Oke. Pokoknya kunci opening harus lebih. Oke, Kak. Gali, berita kedua. Pakai opening juga nggak, Kak? Atau Iya langsung dong. lihat? Pakai opening Oke. juga dong. Oke, bisa coba main buka tutup kepala ngangin. Yuk. Selamat malam pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai peristiwa yang hadir di tanah air. Bersama saya Gali Prasetyo, inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, Association of Southeast Asian Nation atau biasa kita kenal dengan ASEAN, sepakat untuk menerima Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Kesepakatan tersebut didapat dari hasil pertemuan para pemimpin ASEAN di Kamboja yang dilaksanakan pada Jumat 11 November 2022. Sejak merdeka pada 2002, Timor Leste tak rutin menghadiri pertemuan maupun acara yang digelar ASEAN. Dan para pemimpin Timor Leste juga menyatakan bahwa bergabung dengan ASEAN menjadi prioritas utama negaranya. Kini, Timor Leste sudah bisa bernafas lega setelah 2 dekade berjuang untuk diakui secara resmi menjadi anggota ASEAN. Pasalnya, hal itu merupakan bukan hal yang mudah dalam menghadapi berbagai rintangan yang tak terlepas dari status negara muda tersebut. Sebelumnya, proses keanggotaan Timor Leste disebut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi
akan menjadi agenda utama dalam pertemuan ASEAN ke-31 ini. Dan Retno membahas mengenai laporan fact-finding tim yang sudah dilakukan secara objektif. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan, di Bangkok 8 Agustus 1967 dengan 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dari Jakarta, Galih Prasetyo, YDZ TV. Salah kah, sorry. Ada salah, dia nggak ketawa dan dia bisa kalau di grupnya nggak pakai mohon maaf tapi tabrak. Kamu juga tuh maksudnya jadinya pakai mohon maaf. Mas Muslim bisa dicatat ada 2 tipe improve tadi ya. Kalau kamu lihat Regita juga tadi sempat ada salah tabrak. Tapi nanti jangan ketawa pas lagi salah baca, oke? Jangan kayak tadi Galih tadi ketawa. Nah, karena smiling voice-nya kedengeran. Terus pace-nya sempat berubah dari awal cukup santai, terakhir jadi agak cepat. Lebih konsisten pace-nya. Coba sekarang mau masuk ke reporting. Coba dong buat satu kalimat langsung impromptu sekarang. Bahas ada 3 suku kata ini. Untuk Galih dulu. Yang lain lihat ya. Merah, buku, sakit. 3 kata itu coba. Bikin satu kalimat atau satu cerita. Apa Kak? Dengar gak? Oh, boleh diulangi Kak, sorry. Jadi bikin satu cerita pendek aja, harus ada 3 kata, merah, buku, sakit. Ayo. Ditunggu ya. 10 detik, 15 detik, 20 detik. Ini Galih doang dulu. Aku coba. Aduh, gimana nih? Merah itu Ayo. sakit anjir. Merah. Siap gak? Merah. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Go show. Ini bikin kalimat aja, Kak. Ya, cerita, nggak satu kalimat. Bercerita nggak apa-apa. Nyerah atau enggak? Nyerah atau enggak? Coba ya. Bendera kebangsaan Indonesia merah putih telah tercatatkan di buku sejarah dan ini menjadi obat sakit hati untuk kita semua dengan merepresentasikan Indonesia yang berani dan juga suci yang bisa merdeka dari para penjajah. Bukunya mana? Bukunya. Nah, merah, buku, sakit. Ya kan? Jadi aku bilang buku sejarah. Oh, ada mau buku sejarah? Ya. Emang yang tadi ada yang bilang buku sejarah, Galih? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Okay. Nah, kalau aku sih aku bilang iya, jadi kemarin saya ke perpustakaan untuk mencari buku yang saya ingin baca, tapi tiba-tiba tergores meja sampai keluar darah saya berwarna merah dari jari jempol. Rasanya sakit banget. Bisa kan? Nah, sekarang Regita. Ini cerita, Kak, berarti? Iya, cerita bebas. Galih pilih tiga kata. Random, bebas. Kata ya, Karere. Oke. Bukan dalam satu kalimat gitu ya, Kak? Bukan, kayak tadi kayak aku cerita. Kalau satu kalimat kan akan sangat kan. Kalau tiga katanya
Oke, Kak Rere coba Oke, oke, oke. kalimat pohon, lampu, sama lemari. Lampu lemari. Pohon, lampu, lemari. Ini terserah ya, Kak ya. Nggak tahu sih Ya, kayak gini nggak. gak usah diketik, di otak aja. Bercerita. Tuh, 5, 4, 3, 2, 1. Pohon tersebut berada di jalan yang diterangi oleh lampu, dan lemari pun diterangi oleh lampu dan terletak di bawah pintu. Basic banget. Basic banget. Basic banget. Tadi aku Kurang, ngeblank gitu loh, Kak. Ngeblank kayak apa ya? harus lebih kreatif lagi. Harus lebih kreatif lagi. Itu nggak ada pesan yang sampai. Paham kan? Kayak Gali ada pesannya sampai. Oh, ngomong soal Oh, ya. Kalau aku ngomongin soal cerita ada. di perpustakaan. Tadi nggak ada berkesinambungan. Toto gantung di tengah-tengah. Pohon itu diterangi oleh lampu, lemari juga gitu loh. Kalau aku mungkin ngomongin soal bentar lagi Natal nih, tanggal 25 Desember. Senang banget lihat rasanya itu ada pohon-pohon, pohon cemara khususnya diterangi oleh lampu-lampu. Dan nggak sabar juga, kira-kira bakal ada Santa Claus kayaknya ngumpet dalam lemari. Paham nggak? Oh, iya, 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 iya. Live Harus ada report. pesannya berarti. Iya, kita harus bercerita supaya penonton itu lebih paham. Peran kita bukan membacakan berita kita kepada presenter, tapi ada orang ketiga nih, si penonton yang nonton. Jadi kita harus bertanggung jawab atas penyampaian tersebut, kayak gitu, oke? Bukan cuma bikin kata, tapi kita nggak tahu itu isinya apa gitu. Sekarang Regita kasih 3 kata untuk Mas Muslim. Hmm, karpet, cermin, lantai. Ayo Mas Muslim, harus ini lebih gampang ya, karena semuanya masih related. Karpet, cermin, lantai. Karpet dengan lantai ya. Oke, oke. Ya. Hmm, Di Plaza Indonesia dijual karpet permadani dengan yang sangat mewah, yang dimana juga di sana juga terdapat cermin yang terbuat dari kayu jati dan dapat menghiasi karpet Anda dengan baik. Sehingga dengan pembelian tersebut Anda bisa memperindah rumah Anda baik dari lantai hingga pemandangan di rumah Anda. Masuk, Katanya masuk, masih masuk. Daripada aku tadi nggak masuk. tapi Tajir, nggak apa ya. tajir. Tapi paham nggak maksudnya apa? Jadi itu Paham, tuh paham. jadi itu tuh kalian akan apa ya? Kalian kalau baca presenter ada dikasih prompter, tapi kalau ketika nanti kita di lapangan, kita itu hanya ngafalin pointers 5W1H aja. Sisanya improve bercerita. Makanya kalau kamu sadar, reporter di lapangan itu nggak pernah baca prompter. Tahu kan prompter? Ya. Jadi di kamera itu tuh nanti ada tulisan yang bergerak. Tapi kalau kita di lapangan kita harus hafalin. Makanya yang live report itu kan kita cari berita 5W1H kayak gitu. Nah, susunan dari news reporter itu adalah kalau aku dan ini yang bisa aku dapatin ilmunya adalah ketika kamu sampai, kamu cerita kamu lagi berada di mana, lalu kamu cari tahu update-nya, update yang terkini kamu laporin di 5W1H, lalu ngomongin background sama punchline-nya. Contohnya kalau ngomongin banjir, banjir ya. Aku kan ngomong. Ya pemirsa dapat kami laporkan saat ini saya berada di Kampung Pulo, di mana ini menjadi lokasi yang paling sering kena banjir dan dikarenakan hujan sejak tadi malam pada pukul 10 malam hingga sampai saat ini pukul 7 pagi
Banjir ini masih menggenang di Kampung Polo, di mana ketinggiannya terus meningkat mencapai di angka paha orang dewasa atau dalam kata lain berada di angka 1 meter. Sampai saat ini pun warga masih melakukan pengungsian, di mana saat ini yang kami dapatkan informasinya ada 3 tempat pengungsian yang digunakan di tempat sekitar, di antaranya adalah di kampus ini, dan juga di sini. Dan terdata di sini ada 33 kepala keluarga yang masih mengungsi, proses pengungsian masih berlangsung, di mana tim BPBD ini juga diterjunkan dengan menggunakan perahu karet. Dan kami akan memberikan informasi nantinya. Rian kembali di studio. Paham nggak? Paham, Kak. Jadi, otak itu adalah 5W1H-nya. Yang terkini di mana? Where? When? Hujannya di kapan? Lalu juga how? Bagaimana proses pengamanannya? Lalu juga bagaimana merasa proses pengungsiannya? Kondisinya sekarang seperti apa? Total kepala keluarga. Kayak gitu. Jadi urutannya adalah kondisi terkini. Kalau ada mau ngomongin soal background, biasanya kalau berita soal politik atau kasus korupsi, baru di bawahnya. Di bawahnya kasus korupsi. Dan ketika live report harus lebih dinamis. Kenapa? Badanmu bergerak bisa sampai 360 derajat. Kalau ngomongin kebakaran atau arus mudik, ya pemirsa seperti yang dapat kamu saksikan tepat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar, cenderung padat, di mana kalau kita lihat platnya, ini kendaraan didominasi oleh kendaraan berplat B alias dari Jakarta, Bekasi, ataupun Jawa Barat, sehingga menunjukkan bahwa arus mudik sudah mulai mengalami peningkatan. Paham kan? Kayak gitu. Jadi, sekarang pakai satu berita dari kalian, saya kasih waktu 1-2 menit, bikin pointers, jangan script, pointers, jadi yang tadi kamu hapus saja, maksudnya kamu bikin file baru, bikin pointers 5W1H dari berita kalian masing-masing, lalu kalian coba live report dari berita yang tadi udah dilatih pada saat presenter. Gimana? Durasi 1-2 menit lah untuk reportnya. Gimana? Siap. Siap ya? Aku mau butuh waktu berapa untuk latihan live report sambil bikin pointers? Gimana, Kak? Sorry. Mau butuh waktu berapa lama dikasih buat kalian bikin pointer sama latihan sendiri untuk live report, baru nanti kita tes di sini. 5 menit cukup atau 2 menit aja? 3 menit. 3 menit. Rere aman 3 menit? 6 menit. 5 ya? Kak mau nanya dulu. Apa? Yang pointer itu maksudnya kita buat gimana? Maksudnya kita Kamu buat bikin aja di skimming, tau gak? Tadi kan naskahnya panjang segini, ya kan? Kamu pisahin mana 5W1H-nya. Naskahmu tadi soal longsor kan? Longsor di misalnya mana? Kejadian kapan? Korbannya berapa? Kalau bisa dispesifikasiin lagi, apakah satu keluarga, ataukah perempuan, atau laki-laki, atau anak-anak. Terus sudah ada upaya penyelamatan atau tidak, ada bantuan pemerintah atau tidak. Jadi skrip tadi news presenting. Kalau kita live report, jadi kalau live report itu intonasimu bercerita, bukan intonasi baca tik koma itu jelas. Paham kan? Jadi kamu cukup bedah 5W1H-nya, lalu bercerita dengan susunan kalau bisa dari yang terkini sampai background. Oke? Kalau misalkan kayak tadi naskah longsor, itu misalkan naskah longsor itu 3 hari yang lalu. Berarti kamu jelasin aja, Rere, ceritanya. Kamu berada di tempat longsor, di mana di belakang saat ini belum ada upaya pemindahan tanah longsor dari rumah yang roboh itu, sambil dijelasin soal cerita longsor, ya paham nggak? Contohnya, ya pemirsa, 3 hari yang lalu terjadi longsor di Kabupaten Cianjur, di mana dapat kamu lihat tepat di belakang saya ini merupakan rumah yang menjadi korban longsor. Tempat ini pun juga masih belum dibersihkan. Proses penggalian memang sudah dilakukan, korban juga sudah diangkat, di mana memang seperti yang kita ketahui 3 hari yang lalu ini longsor memakan korban dikarenakan sempat terjadi gempa di Banten dengan 5,6 skala Richter. Bantuan pun kemarin diturunkan. Paham kan? Atau masih belum jelas? udah Kak. Kalau udah. beritanya beda gimana? Boleh nggak, Kak?
Boleh, boleh. Berita apa? Ini Misal mah, aku lagi report di stadion gitu, lagi pertandingan badminton misal. oh boleh. Ingat ya, dari yang terkini sampai ke background. Jangan background dulu, baru jelasin terkini. Live report itu gitu. Sip, ku kasih waktu 5 menit. Mas Muslim aman? Mas Muslimin? Aman ya? Ya udah berarti 21:06 kita balik lagi. Silakan latihan. Matiin videonya juga nggak apa-apa. Oke. Oke, Kak.
Yuk, 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 yuk. Ada yang siapa mau duluan? Ada yang mau duluan? Izin ke toilet dulu ya. Wait a minute. Oke, ditunggu. Regita udah siap? Rere, Boleh coba dulu nggak, Kak? kamu soal longsor kan? Iya. Bisa gak ganti background-nya background longsor? Background longsor. Oh, bentar, Kak. Nyari dulu nggak apa nih? Ya, apa-apanya. Biar tahu ambience seperti apa. Dan kalau bisa karena live report, jangan duduk, bisa gak sambil agak berdiri. Biar pergerakanmu bisa lebih. Kalau Mas Muslim, soal apa live reportnya? Yang Indra Kents itu aja kayak Berarti itu kasusnya di mana sih? Di Polda ya? Tangerang. Oh iya, Polda. Cari Baris. background kantor Polda atau Polres backgroundnya. Ceritanya kamu live report langsung dari Polda. Oke. Kayak gitu. Kamu nanya boleh? Ya, boleh. Kalau ngomongin soal speed berbicaranya itu antara di studio sama di lapangan itu apakah sama atau lebih cepat di lapangan atau di studio? Kalau aku sih biasa lebih cepat kalau di tapi, karena cepat itu tuh jadinya kan kayak terus yang vibes ambience yang kayak you're excited to present the news and the informations. Tapi di fluktuatif kayak aku bilang tadi kalau baca, cuman informasinya jauh beda sama news presenting. Kalau news presenting tertata, kalau live report kayak ngobrol. Dan saranku ketika live report itu adalah penyebutan namanya bukan pemirsa, tapi nama presenter. Karena yang nanya presenter kan. Jadi kamu, baik, terima kasih sekian, dapat kamu laporkan sekian saat ini. Si penonton itu cuma orang ketiga doang. Kayak gitu, oke? Itu ilmu yang aku dapat zaman MNC. Kamu soal stadion, coba cari background stadion kali. Wait. Siap? Kak, boleh. Tadi Kak gimana awalnya, Kak? Apa? Openingnya? Mm-mm. Kan aku center nih, aku akan nanya. Ya, saat ini kami sudah terhubung dengan Regita yang akan melaporkan terkait bencana longsor. Silahkan Regita. Jadi opening kamu akan. Baik, terima kasih Ri. Dapat kami laporkan langsung dari lokasi tempat kejadian atau bencana longsor, di mana memang kita bisa melihat saat ini di belakang saya inilah tempat kejadian. Lalu yang merenggut beberapa nyawa, di mana memang kita ketahui pada beberapa hari yang lalu, bla 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 gitu. Jadi kalau misalkan kamu live report itemnya item yang udah 3 hari lalu, berarti kamu sedikit merangkai atau kayak berpura-pura jelasin background kamu. Itu yang terkininya. Kalau misalnya belum punya data apapun, oke? Ingat, Gimana, Kak? live Yang apa? kamu jelasin Oh, background kamu. Saat ini oh. saya berada di tempat kejadian longsor, di mana dapat kamu lihat begitu parah longsor ini membuat hancur rumah yang lokasi di mana Cianjur ya? Di ini, Semarang. Di Semarang. Rumah ini roboh, pemirsa. Rumah ini roboh. Dan seperti yang kita ketahui, memang sudah ada korban yang terdata berjumlah 3 orang. 3 hari yang lalu, gitu. Satunya keluarin aja. Siap? Siapa yang mau duluan? Coba dulu, Kak. Gimana, Kak? Boleh nggak? Ya, nggak apa-apa. Regita dulu ya. Iya, ya. Oke. Sesuai aba-abaku ya. Coba berdiri nggak, Reg? Biar pergerakanmu bisa lebih fleksibel. Nengok-nengok ke belakang aja. Nggak ada kecoa kan?
Nggak ada. Udah kebuang. Ingat ya, explore lokasi belakang. Gimana sih? Kayak Nggak apa-apa. semakin mundur itu semakin gimana ya? Aman, nggak apa-apa, mundur, nggak apa-apa. Tengah-tengah ya, tengah-tengah ya. Tengah-tengah dulu, mulainya tengah-tengah dulu, baru ke kanan ke kiri nggak apa-apa. Dan closing balik ke tengah lagi, oke? Tangannya pegang mikrofon. Ya, oke. Siap ya. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Regita Marang, terkait dengan longsor. Silakan, Regita, dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rian. Di sini saya Regita, berada di Kali Keripik, Semarang. Di sini terjadi banjir dan longsor sehingga menyebabkan tertutupnya jalan sekitar 1,5 meter. Lalu banjir dan longsor ini memang terjadi akibat hujan deras 6 November beberapa hari kemarin. Di sini memang untuk saat ini belum ada respon dari pemerintah, tetapi memang sudah ada rencana untuk didatangi dan dikunjungi dan kira-kira perlu diperlihatkan apa yang perlu dibereskan seperti itu. Sampai saat ini memang untungnya tidak ada korban jiwa karena dari warganya itu sendiri sudah mengantisipasi dan sudah menginfokan ke warga lain untuk mengevakuasi barang mereka masing-masing. Sekian dari saya. Sekian dari saya untuk live report pada siang hari ini di Semarang. Kembali ke Rian. Baik, terima kasih Regita melaporkan langsung dari Semarang. Selamat bertugas kembali. Bagus, tapi 5W1H dan informasinya kurang. Untuk standar live report, semenit. Oke. Diperpanjang lagi, sama ketika mau ngejelasin background, udah bagus begini. Tapi ketika cuma ngomongin soal warga sudah mengantisipasi sehingga tidak korban jiwa, kamu nggak perlu begini ke belakang, nggak ada hubungannya. Oh, oke. Kalau lihat ke belakang, itu pada saat emang pengen ngejelasin secara visual aja. Oke, Kak. Oke. Ya, bentar, Siap. sebentar. Kasih 2 menit, ada telepon, bentar. Oke, Kak. Silakan. Insya Allah. Baresin Di Polri aja. takut. Ngeri. Kok gue deg-degan. Polri takut banget. Duh, Jin. Enggak ada kursi lagi. Insya Allah. Berarti kebayang susah ya misalnya kalau tiba-tiba kayak gini ya presenter itu ya dia ya. Tapi live report tuh menurutku seru sih. Maksudku kayak kita itu dapat vibe peristiwa yang sebenarnya di lapangan gitu. Baik yang tegang, sedih, atau bahagia gitu. Kayak kita ngerasa feel-nya lebih dapat sih. Dan salah satu impian itu jadi reporter sih sebenarnya, tapi nggak kesampaian. Nggak tahu deh, belum kesampaian. Nggak kepikiran. Itu ada ini tahu, ada journalist development program dari Metro TV. Oh ya? Insya Allah. Udah ya, aku kirimin. Bentar ya. Aku tadi udah buka kok. Dan memang kan kebanyakan news anchor kan berawal dari reporter kan yang emang di lapangan gitu. Kalau langsung ke news anchor kayaknya rada susah. Iya sih, karena dia data itu sebenarnya dari lapangan kan, data itu lebih gampang ya kan ya. Oke.
Sekarang siapa selain Regita? Aku dong Kak, boleh? Boleh. Aku ini gelaran Indonesia Master ya di Istora Senayan. Oke, kalau gitu. Dan pemirsa, saat ini kita akan mengetahui terkait dengan update yang terjadi di Senayan. Begitu silakan gali dengan laporan. Ya, terima kasih Rian dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam studio dari Istora Senayan Jakarta dalam pagelaran Indonesia Master 2022. Dan saat ini mungkin pemirsa juga bisa mendengar bagaimana riuh penonton karena sedang bertanding saat ini antara Fajar Alfian dan juga Rian Ardianto yang merupakan perwakilan Indonesia melawan Liang Weikeng dan juga Wang Chang mewakili Tiongkok. Dan pada set pertama sudah dimenangkan oleh Fajar Rian, pemirsa, dengan skor 21-10. Dan kita lihat bagaimana antusiasme penonton dengan segala dukungan untuk wakil tuan rumah. Dan saat ini Fajarian merupakan ganda putra yang ada di peringkat 3 dunia dan kali ini mengikuti pagelaran ajang Indonesia Master Level 500 untuk BWF Tour. Dan kali ini kita akan saksikan bagaimana nanti untuk perkembangan lebih lanjut mengenai pertandingan set kedua. Kita serahkan terlebih dahulu bersama Rian yang ada di studio. Jangan baca skrip. Enggak baca skrip, cuma highlight doang. Atau HP, tulis poin-poinnya aja. Jangan semua mata lihat ke skrip, karena di lapangan nggak ada yang namanya skrip. Cari berita lain. Cari berita lain. Jangan baca skrip. Oke. Yuk, Mas Muslim. Ini saya di PN Tangerang ya. Oke. Item masih sama. Masih Beritanya. ya. Dan pemirsa, lanjutan kasus Indra Kents, kami sudah terhubung dengan rekan Muslimin yang melaporkan dari Pengadilan Negeri di Tangerang Selatan. Silakan, Muslimin. Baik, terima kasih rekan saya Rian Antono. Baik, sekarang kita bisa menyaksikan proses persidangan dari tersangka kasus binomo yaitu Indra Kusuma atau yang kita kenal dengan Indra Kents. Dari pantauan kami selama seharian ini bahwa diketahui untuk keputusan terkait Indra Kents akan ditunda hingga 14 November. Berdasarkan dari putusan majelis hakim, seperti yang kita lihat di sana, terdengar bahwa belum adanya musyawarah yang disepakati antara para majelis hakim. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus Indra Kents ini bermula dari laporan-laporan dari masyarakat terkait penipuan kasus binomo, dan dapat juga kita lihat di ujung sana ada beberapa dari para korban Indra Kents yang menggeruduk PN Tangerang, dan mereka terlihat sekali sangat menyampaikan emosinya sehingga menuntut untuk agar persidangan tersebut dilanjut. Namun berdasarkan putusan majelis hakim sebagaimana kita dengar hari ini bahwa itu ditunda mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dibahas oleh para majelis hakim dan juga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditunda. Baik, demikian laporan kami terkait perkembangan kasus terkait Indra Kents. Kami kembalikan ke rekan kami Rian Antono. Silakan. Oke, bagus. Tapi jangan senyum. Karena ini bukan berita yang menyenangkan. Jangan senyum. Terlihat kayak belum apa-apa yang pengen di background, tapi udah keburu nengok ke belakang. Kalau emang nggak ada yang perlu dijelaskan, ya udah statis aja. Ada beberapa juga yang statis, dia nggak dinamis kameranya. Kalau yang ngomongin soal bencana, itu kan biasanya lebih explore lokasi, kamera bahkan nggak ditaruh di sengaja untuk moving bergerak dinamis, atau enggak kayak ada tembak-tembakan demo kayak gitu, itu dinamis biasanya. Jadi diem aja, kayak mau jelasin background, jelasin sambil nengok. Kalau tadi udah keburu nengok, kayak apa? Gue paham, tapi nggak ada yang mau dijelasin di background. Yang baru dijelasin pas hakim doang tadi itu kan. Tapi sebelumnya udah nengok kayak gitu. Jangan senyum. Coba pakai ya. Oke, bisa bikin satu lagi berita untuk live menit. Regita untuk opening kalau sudah di-present bersama teman Regita nggak perlu ngejelasin soal baik Rian, kita dari ini nggak usah, karena nanti ketika live di bawah ada CG di bawah jadi Regita news reporter kayak gitu.
Oke, oke, Kak. Bebas kalian Nanti mau langsung aja, Kak, saat ini sedang berada. betul. Langsung aja kayak gitu. Sekarang sekali lagi terakhir sebelum kita bikin lagi materi live report, background-nya juga sesuai dengan berita 5W 1H apapun terserah. Tapi kalau jangan singkat kayak tadi ya, biar lebih panjang. Terserah materinya kalian tentuin supaya kalian apa kalian dibaca mau baca yang fun atau apa terserah. Berarti ku tunggu sampai 35 gimana? Bentar. Sampai 21. 21.30 deh. Oke. Jadi 21 ya 2133 ya. Aman nggak? Oke, Kak, oke. Langsung searching ya. Kalau mau buat contekan, pindahin ke HP pointersnya, pegang di tangan. Jangan lihat ke laptop, hanya pointers, jangan dibikin script. Oke?
Gali udah siap? Kak boleh duluan nggak? Aku 12%. 12% baterainya. Kenapa? Boleh aku dulu nggak, Kak? Baterai boleh, mau boleh. low. Oke, yuk. Ini tentang KTP di Phnom Penh, Kamboja, Kak. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan Galih yang akan melaporkan langsung dari Phnom Penh, Kamboja. Terus silakan Galih dengan laporan Anda. Rian, saat ini saya sedang berada di Phnom Penh, Kamboja. Ulangi, Kak. Baik, Rian, yang ada di studio saat ini saya sedang berada di Phnom Penh, Kamboja. Sedang berlangsung acara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang ke-40 dan terdapat beberapa agenda. Yang paling utama adalah penetapan Timor Leste sebagai anggota resmi dari Perserikatan ASEAN. Dan kalau misalkan kita bisa menilik ke belakang bahwa perjuangan Timor Leste ini memang sudah cukup lama ingin bergabung bersama dengan ASEAN, namun terdapat beberapa penolakan dari negara-negara anggota ASEAN. Salah satu alasan utamanya adalah karena Timor Leste merupakan anggota ataupun negara yang masih tergolong muda yang merdeka di tahun 2002. Dan pada kesempatan kali ini, akhirnya seluruh negara anggota ASEAN setuju untuk Timor Leste agar bisa masuk ke dalam ASEAN itu sendiri. Dan ini menjadi sejarah baru untuk ASEAN dan Timor Leste menjadi negara ke-10 yang masuk dalam jajaran anggota ASEAN. Demikian laporan dari Kamboja, kembali ke Rian yang ada di studio. Baik, bagus. Tapi kalau aku jadi kamu, mungkin akan lebih dulu masukin soal seluruh negara setuju Timor Leste untuk masuk ke ASEAN. Baru Timor Leste sudah memperjuangkan bahwa Timor Leste untuk bisa masuk ke ASEAN. Jadi jelasin dulu hasil keputusan dari KTT ASEAN. Pertemuan ini berlangsung berapa lama, dihadiri oleh negara-negara apa saja, keputusannya seperti apa, baru mungkin perjuangan dari Timor Leste sejak dia berdiri, sejak itu sampai proses mengajukan ke ASEAN untuk menjadi bagian ini membutuhkan waktu berapa lama dan akhirnya diterima. Jadi balik lagi rumusnya adalah update terkini di KTT ASEAN itu ada apa, ada siapa, pertemuannya berlangsung dari tanggal berapa sampai berapa, hasil keputusannya apa, dan ngomongin background. Oke? Siap? Kalau gitu, baterai aman? Oke, Regita. Wait, Kak, lagi nyari ini. Oke, Mas Muslim? Halo? Mas Muslim sudah siap? Saya tahu Regita. Kak boleh foto dulu nggak? Aku kayaknya mau mati nih HP. Yuk. Foto masing-masing. Nyalain kamera, Re. Foto dulu. Bentar, Kak. Lagi. Aduh. Gambar aku. Tunggu. Anjir banget ya, Re. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Kok Kak Rian dia nah gitu. Miring ya? Iya, nah ini pas ini. Tunggu. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, sekarang Mas Muslim sudah siap? Oke, siap. Siap, Mas Muslim dulu ya. Ini terkait tempat hangout di Sudirman, Kak, yang Cilaks Sudirman itu. Oh, tahu. Bagi kamu pemirsa yang ingin pergi ke tempat yang baru dan unik, kami punya salah satu referensi nih. Berada di Sudirman, tepatnya di pusat kota Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa animo masyarakat di sana, kami sudah memikirkan reporter yang akan melaporkan langsung dari Cilaks, Sudirman, Jakarta. Silakan, Muslimin. Baik, terima kasih rekan saya Rian Antono. Sebagaimana disampaikan oleh rekan kami tadi, adakah tempat yang sangat tempat rileks yang berbeda dari Jakarta selain kita menikmati gedung-gedung atau mall, yaitu adalah Cilaks Sudirman. Dari belakang kita bisa lihat bagaimana posisinya itu terlihat seperti Five-nya Eropa.
tempat ini cocok bagi untuk anak-anak, remaja, atau bahkan orang tua dan dewasa. Dan pada tempat ini dibuka dimulai pukul 10 WIB hingga 21 WIB dan baru saja dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2022. Dan kita dapat diketahui bahwa tempat ini berada sangat dekat di daerah SCBD, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, yang dimana tepatnya di depan Gedung Da Vinci, yang sangat mudah sekali aksesnya, bisa melalui MRT, busway, ataupun mungkin lebih simpel lagi menggunakan transportasi online lainnya. Dari Cilak sendiri menyediakan beberapa jenis-jenis makanan dengan five size Eropa ataupun dari berupa makanan ringan khas Thailand ataupun sushi yang bagaimana yang suka dengan five size Jepang ataupun dengan beberapa makanan dari negara lainnya, dan tentu saja dengan harga yang sangat terjangkau bagi dari pemirsa yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman-temannya pada saat setelah sore hari bekerja ataupun pada Sabtu Minggu. Bisa datanglah ke Cilak Sudirman, tentu saja dengan spot-spot foto yang dapat memberikan pengalaman yang berbeda bagi yang belum pernah ke negara-negara Eropa. Baik, terima kasih. Demikian laporan kami. Kami kembalikan kepada rekan saya, Rian Antono. Sip, bagus. Tapi kalau salah jangan ketawa-tawa. Terus banyak suku kata logika kata-katanya itu nggak nyambung tadi. Yang soal pada waktu bla bla bla. Cuma paham sih ketika live report akan seperti itu. Cuma cukup disayangkan. Aku sering banget, mungkin jam terbang sih. Kayak baru datang 5 menit kemudian langsung live report. Maksudnya baru datang di lokasi, nanya data sama reporter yang datang duluan, minta 5W1H dong. Sip, langsung live report dan menghafal tuh dalam 5 menit. Maksudku kan kamu bisa menghafal tanpa harus ngeliat skrip, lokasinya di mana Sudirman. Terus juga ngomongin soal jam bukanya, siapa yang bukanya, itu nggak perlu lihat di catatan. Jadi kalau bisa belajar untuk hal-hal yang tidak perlu untuk ngintip atau catatan nggak usah dibaca. Yang dibaca itu kalau misalkan ngomongin soal nama pemain sepak bola, nama-nama tersangka, terus juga kayak ngomongin soal undang-undang atau enggak kayak pasal ini, jungto ini, bla 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 bla, mereka dihukum dengan ganjaran berapa tahun penjara. Itu nggak apa-apa karena cukup rumit untuk dihafalin. Tapi kayak hal-hal sepele kayak gitu kalau bisa jangan, karena seumur hidup aku live report nggak pernah pegang catatan. Kayak gitu. Kelebihannya gitu, karena anaknya gampang hafal. Terus si Rere mana nih? Kabur dia. Baru masuk, Kak? Baru masuk. Oh, oke. Rere, udah siap? Still joining. Halo, tes. Siap. Gimana, udah bisa? Udah Kak, ini. Oke. Dari tengah dulu kok. Oh iya, benar. Ingat, nggak usah kenalin diri. Kayak tadi aja, natural. 5W1H, jangan ngafal skrip. Kenapa? Karena kalau ngafalinnya skrip, ketika ada hafalan yang tidak terhafal, efeknya domino. Paham kan? Pernah kan kalau kita ngafalin sesuatu, ada satu bagian gak hafal, ke belakang jadi gak hafal semua. Itulah pentingnya live report itu hafalinnya pointers aja. Jadi kita kayak curhat sama temen gitu. Oke, silakan. Ini soal apa? Ini Kak, yang gempa Cianjur. Oh, oke. Gempa Cianjur. Oh. Oke. Kenapa putus-putus ya? Iya, nah, putus-putus Kak. Halo, tes. Oke, sudah aman, sudah aman. Siap. Kalau gitu,
Dan pemirsa, terkait dengan bencana gempa Cianjur, kami sudah terhubung dengan Regita yang tengah melaksanakan tugasnya di sana dan siap melaporkan informasi terkini. Regita, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rian. Di belakang saya di sini terlihat uh, lalu lalang, crowded, panik akibat gempa yang terjadi di Cianjur 5,6 skala Richter. Di sini juga terlihat di sebelah sana rumah runtuh dan ada yang retak-retak. Di sini juga masih paniknya warga, crowd lalu lalang, dan mereka saling meminta tolong dan mencoba untuk mencari tempat mengungsi di jalan tersebut. Pemirsa, pemirsa, gempa Cianjur ini terjadi tanggal 21 November tadi sore sekitar pukul setengah 2 siang, dan gempa susulan terjadi sekitar setengah 5 sore. Selain itu memang bukan hanya di Cianjur saja yang menjadi terdampak, tapi ada beberapa kabupaten lain seperti Bandung Barat, Sukabumi, Garut, Jakarta hingga Tangerang. Gempa ini juga terjadi di beberapa titik di Cianjur itu sendiri. Sekian live report dari saya, kembali ke Rian di studio. Ya, Regita, sampai saat ini apakah sudah ada data berapa jumlah korban yang meninggal dunia atau masih ada data laporan korban hilang di sana? Ya, jadi di sini baru saja dapat informasi bahwa 700 korban, dan memang kebanyakan itu patah tulang. Lalu memang dari PMI itu sendiri membawa korban ke RSUD Cianjur. Oke, 700 korban ini valid atau kamu ngira-ngira? Enggak, benar Kak, tadi udah baca. Berarti ngomongnya bukan 700 korban, ngomongnya 700 korban luka-luka. Oh iya iya iya. Oke. Meninggal dunia. Kalau nggak 17 orang mengalami luka-luka ringan hingga berat gitu. Oke. Nah itu artinya kalau live report pertanyaan yang dilempar yang tidak kita duga-duga. Kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya apa, kamu harus terlihat pintar walaupun bodoh, pahitnya gitu ya, kasarnya gitu. Kita harus terlihat pintar walaupun bodoh. Kalau misalnya kita belum sempat tahu di mana tempat ngungsi, kita belum tahu datanya seperti apa, padahal sebenarnya datanya ada, kamu cukup ngomong, hingga sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkini terkait hal tersebut. Kembali kepada Anda, Rian. Kayak gitu. Belajar ngeles. Oke? Oke. Nanti pertemuan selanjutnya, nanti aku tulis di grup sih, kita masuk ke soft news ya. Jadi bikin satu naskah berita kayak tadi, news presenting, bikin opening, baca berita sama closing, soft news, sama satu naskah berita, dua naskah berita, nggak naskah sih, lebih ke dua materi untuk live report kayak gini. Kalian bikin 5W1H, kalian cari background, oke? Aman ya? Jadi harusnya, tadi aku bilangin sama Mas Muslim adalah, kalian boleh bikin catatan di HP atau di kertas notes kalau misalkan kalian nggak hafal, kayak tadi Regina mungkin sempat skip laporan nggak jelasin soal korban kalau nggak aku tanya kan. Terus juga sempat ada nge-lag-nya juga kayak gitu. Apa bikin catatan, tapi kalau bisa catatan adalah untuk hal-hal urgensi yang kayak nama orang takut salah baca. Kalau nggak ngomongin soal kamu live report di kepolisian, di Polda, ada ngomongin soal pasal, junto, ini, itu, hukuman, itu baru baca. Kalau ngomongin soal kayak, ini Cilex buka dari jam 10 sampai jam 12, berlokasi di Sudirman. Pada saat pembukaannya tanggal 21 Agustus, dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Itu bisa dihafal, nggak perlu baca catatan gitu. Oke? Nggak apa-apa, bikin catatan juga nggak apa. Dan nggak apa-apa juga muncul di layar sambil lihat-lihat. Tapi kalau bisa pas lihat, jangan kayak ada beberapa temenku yang live report tuh begini nih. Ngelihat ke catatan terus, nggak ngelihat ke pemirsa. Dan masih salah tadi, jangan pemirsa, tapi sebut nama presenternya. Pemirsa itu cuman menyimak
informasi yang disampaikan dari live report, dari reporter ke presenter. Jadi sebut nama presenternya aja. Ya Rian, seperti inilah situasi yang terjadi di sini. Bukan, ya pemirsa, karena yang nanya ke kamu kan presenter, bukan pemirsa. Oke? Udah aman semuanya ya? Malam ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga jelas. Ada yang mau ditanya? Atau sudah? Oh iya Kak, mau tanya. Sebenarnya ini kemarin juga sempat diomongin Galih, maksudnya itu kayak kalau saya sendiri juga Kak bikin berita itu sampai saat ini masih pakai yang package itu Kak. Suaranya putus-putus, sinyalnya putus-putus. Misalnya kayak masih ragu Kak, maksudnya masih kan kalian ngajarin yang pakai package itu kan. Jadi masih ragu-ragu untuk buat berita yang misal pakai VO atau yang lainnya gitu Kak. Intinya kalau VO, kalau package itu kan ada 2 statement kan. Nah, ada 2 statement, berarti ada beberapa yang tidak perlu dinarasikan, tapi informasi disampaikan dari 2 orang yang ngasih statement tersebut. Tapi kalau mau bikin VO, statementnya di take out, tapi diubah kata-katanya jadi narasi. Paham nggak? Poin yang ada di statement tersebut kamu ubah jadi narasi. Misalnya kamu ada statement dari pihak kepolisian ngejelasin soal, iya, korban ditemukan dalam kondisi membusuk. Ini ngomongin soal korban yang di Kalideres. Statementnya adalah Kapolres. Ada omongan, iya korban kami temukan dalam kondisi sudah membusuk, bla 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 bla. Kalau statement mau di take out aja. Langsung tulis. Pihak kepolisian menemukan korban dalam kondisi membusuk, diperkirakan korban telah meninggal dalam waktu yang berbeda. 1 korban meninggal 3 hari yang lalu, 3 korban lainnya meninggal 3 minggu yang lalu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya bikin berita yang ada statementnya, berarti poin yang sudah dijelaskan dalam si statement atau SOT tersebut nggak perlu dibikin narasi. Tapi kalau mau bikin VO, si SOT-nya di take out, diganti sama narasi. Cuman biasanya orang bikin naskah VO itu karena dia nggak bisa dapetin statement. Kalau kita reporter di lapangan, informasinya sudah valid, A1 artinya valid. Tapi si narasumbernya itu nggak bisa ditemuin untuk diwawancarain, entah dia sibuk, entah itu kayak dia misalkan MRT. Yang MRT itu tuh nggak ada yang mau ngasih statement kecuali direksi. Mereka sistemnya 1 pintu. Itu berarti mereka udah kirim rilis nih. Kita bikin berita VO, karena belum ada statement. Kan kita harus wawancara langsung. Kayak gitu. Jadi next, kalau misalnya mau bikin VO, nggak apa-apa. Tapi poin yang disampaikan dari presenter diubah jadi narasi. Udah, gitu doang. Udah jelas? Atau masih ngira-ngira? Ini Kak, mau nanya lagi kan kalau yang kemarin itu berita longsor. Halo? Masuk Kak. Masuk. Berita longsor itu kan kalau punya aku itu SOT-nya cuma 1 dan itu dikit Kak. Jadi pas baca di media online itu comot-comot yang bukan SOT-nya, tapi berita yang dia tulis itu saya masukin sebagai SOT-nya gitu Kak, saking sedikitnya role SOT-nya itu dalam package dalam naskah kita gitu Kak. Tapi dalam narasi dari berita online tersebut ada tokoh yang ngomongnya? Ada, cuman dikit banget gitu, tapi saking dikitnya aku tambah-tambahin gitu, boleh nggak sih Kak? Nggak bisa. Kalau kayak Nggak gitu. bisa ya? Berarti kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke. Atau udah, nggak apa-apa kok SOT cuman 5 detik, 10 detik, 7 detik, nggak apa-apa. Daripada ditambah-tambahin. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Ini aku lagi bingung sih. Ada contohnya tuh dari berita-berita yang saya di video itu, ada dia penutupnya tuh pakai tanda tanya lagi gitu Kak. Misalnya contohnya kan saya terkait Indra Kents kan ya. Indra Kents dengan disubsidiar oleh
Pokoknya itu terkumpul 52,5 miliar dan Barreskrim Polri sedang menyelidiki keterlibatan selebritas-selebritas dalam kasus intelijen tersebut. Apakah akan ada pertambahan tersangka di selebritas ataupun keterkaitan lainnya? Mari kita saksikan untuk kedepannya gitu. Itu bisa nggak gitu? Jadi penutupnya itu kayak pertanyaan buat orang ngambang. Bisa sih sebenarnya, tapi biasanya itu itu sebenarnya punchline masuknya. Bisa. Dan itu lebih baik daripada closing berita yang klise. Yang pernah aku kasih tahu di awal. Paham nggak yang klise? Contohnya kalau misalkan kasus kecelakaan, korban dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Itu kan klise. Biasanya berita-berita kayak gitu kayak ya udah dia bikin gitu aja. Kalau misalkan dia kebingungan, itu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi biasanya kalau berita paket, kalau itu biasanya dibaca oleh si presenternya. Itu dalam bentuk VO. Itu VO. Tapi kalau paket itu ciri-cirinya adalah di akhirnya selalu ada dari Jakarta Rian Antono dan Fajar Rizky RTV. Ada titelnya terakhir dalam setiap item berita. Itu paket ciri-cirinya. Sadar gak? Tapi kalau VO, dia nggak ada dari Jakarta Rian Antono dan Indah Revina RTV. Nah, itu boleh pakai tanda tanya. Tapi kalau ketika dia paket, itu biasanya nggak pakai tanda tanya. Kan aneh. Apakah akan terkait dari Jakarta, Rian Antono, dan Fajar Rizky, RTV. Kayak gitu. Sudah? Aman ya? Berarti itu adalah satu paket. Bebas deh, mau paket, mau VO, mau VOSOT, berita soft news, sama 2 materi kalian siapin untuk live report. Oke, siap kalau gitu. Thank you semua. Thank you, Kak. Thank you banget. Making podcast kalian semua. Dadah. Kak.